Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis terkait pengaruh lama waktu olahraga terhadap berat badan, dan di sini beranggotakan saya Andinia Nurafni dan teman saya Indah Wahyuni dan Muhammad Evan Gani. Di sini ada latar belakang, yaitu obesitas telah menjadi salah satu masalah kesehatan global yang meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Faktor-faktor seperti gaya hidup yang kurang aktif, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan tingkat stres yang tinggi telah berkontribusi pada peningkatan prevalensi obesitas di seluruh dunia. Olahraga teratur telah diakui sebagai salah satu cara efektif untuk mengelola berat badan dan mencegah obesitas. Karena hal itulah kami bertanya-tanya tentang berapa lamakah waktu olahraga yang bisa memberikan dampak baik bagi tubuh, dan apakah waktu olahraga berpengaruh pada berat badan seseorang ataukah ada faktor lain yang mempengaruhinya. Di sini ada rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam perubahan berat badan antara individu yang berolahraga dalam durasi yang berbeda. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menentukan apakah terdapat kolerasi antara durasi waktu olahraga dan perubahan berat badan. Yang kedua, menentukan apakah ada durasi waktu olahraga yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penurunan berat badan. Yang ketiga, ada mempelajari faktor-faktor lain seperti jenis olahraga, intensitas, frekuensi, dan pola makan yang mungkin mempengaruhi hubungan antara waktu olahraga dan berat badan. Kami menggunakan materi perkuliahan pada pertemuan kedua, yaitu tentang deskriptif statistik, juga materi perkuliahan pada pertemuan ke-14, yaitu tentang simple regression linear. Kami menggunakan dua material ini sebagai tinjauan pustaka untuk kami melakukan penelitian ini. Untuk metode penelitian, kami melakukan pengambilan data menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data kami, dan target responden kami adalah orang-orang terdekat kami, yang utamanya adalah mahasiswa Telkom University dan beberapa kerabat serta teman-teman kami, baik yang di dalam Telkom University ataupun di luar Telkom University. Untuk metode analisis, kami menggunakan box Whisker plot untuk memvisualisasikan distribusi dan membandingkan antara berapa lama waktu olahraga terhadap berat badan. Ini akan membantu dalam mengeksplorasi perbedaan dan potensi outlier dalam data. Berikutnya, kami juga menggunakan regresi linear simple sebagai analisis data yang kami lakukan untuk memahami apakah terdapat hubungan linear antara jumlah jam olahraga terhadap berat badan. Analisis regresi dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang kami gunakan. Berikut ini ada tabel dari ke-50 data yang sudah kami kumpulkan. Untuk variabel pertamanya itu kami punya data lama waktu olahraga dalam satuan jam, dan kami juga punya data berat badan seseorang dalam satuan kilogram sebagai variabel keduanya. Nantinya kami akan menjadikan variabel lama waktu olahraga ini sebagai variabel X dan data berat badan seseorang ini sebagai variabel Y. Berikut ini ada stem leaf diagram dari data berat badan seseorang pada variabel Y yang sudah kami urutkan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kami dalam menganalisis data menggunakan box Whisker plot. Berikut ini ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk membuat box Whisker plot. Yang pertama, kami mencari dulu nilai minimumnya dari data yang sudah diurutkan pada stem leaf diagram sebelumnya. Akhirnya kami mendapati bahwa nilai minimum itu adalah 35 dan nilai maksimumnya itu adalah 75. Yang kedua, kami mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3, di mana rumus untuk mencari nilai kuartil 1 itu adalah n+1/4. Berikut perhitungannya, dan akhirnya diketahui bahwa kuartil 1 itu terdapat pada data ke-12 yang nilainya adalah 47. Untuk mencari kuartil 2 itu rumusnya adalah 2 dikali n+1 dibagi 4. Berikut perhitungannya, dan akhirnya didapat bahwa data ke-25 adalah letak dari kuartil 2 atau mediannya, yang nilainya adalah 54. Dan untuk mencari kuartil 3 itu rumusnya adalah 3 dikali n+1 dibagi 4. Berikut perhitungannya, dan akhirnya didapati bahwa kuartil 3 itu terdapat pada data ke-38,25 yang nilainya adalah 60,25. Yang kedua,
Yang ketiga, kami mencari nilai IQR, di mana rumus untuk mencari IQR itu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1, yang nilainya adalah 13,25. Berikutnya kami mencari one step dan juga two step, di mana rumus one step itu adalah 1,5 dikali IQR, yang hasilnya adalah 19,87, dan mencari nilai two step yang rumusnya adalah 3 dikali IQR, yang nilainya adalah 39,75. Berikutnya kami mencari nilai dari upper outer fences, yang nilainya adalah 100, juga upper inner fences yang nilainya adalah 80,12. Lalu kami juga mencari nilai lower outer fences yang nilainya adalah 7,25, dan juga lower inner fences yang nilainya adalah 27,13. Setelah melakukan perhitungan-perhitungan sebelumnya, kami dapat membuat box whisker plotnya, di mana nilai lower outer fencesnya itu adalah 7,25, lower inner fencesnya adalah 27,13. X minimal ini adalah nilai dari nilai terkecilnya yaitu 35, kuartil 1 adalah 47, kuartil 2 adalah 54, kuartil 3 adalah 60,25, dan nilai maksimalnya adalah 75. Lalu nilai upper inner fencesnya adalah 80,12 dan upper outer fencesnya adalah 100. Berikutnya kami menentukan ada atau tidaknya outlier pada data berat badan seseorang yang kami kumpulkan ini, di mana mid outlier itu adalah data yang terdapat pada jangkauan antara lower outer fences dan juga lower inner fences, atau upper inner fences sampai upper outer fences, dan extreme outlier itu adalah data yang ada di luar lower outer fences atau data yang terdapat di luar upper outer fences. Setelah kami melakukan serangkaian analisis menggunakan box whisker plot, didapatlah sebuah kesimpulan bahwa tidak ada satupun data yang memenuhi kriteria mid outlier dan juga extreme outlier. Hal ini berarti bahwa data pada variabel Y, yaitu tentang berat badan seseorang yang kami kumpulkan, tidak ada satupun data yang jauh lebih kecil dari data lainnya, dan tidak ada pula data yang terletak sangat jauh dari sebagian besar data lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, regresi linier. Dengan melakukan analisis regresi linier, dapat nilai B dengan rumus N sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Didapat hasil 0,0346. Kemudian mencari nilai alfa dengan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1343,3. Kemudian mencari nilai R dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dengan hasil 0,13. Jadi koefisien determinasi dari data yang kami analisis adalah 13%. Dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa hubungan antara variabel X dan Y, di mana X adalah lama waktu olahraga dan Y adalah berat badan, tidak menunjukkan kolerasi yang kuat. Presentasi kolerasi yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan hanya mencapai 13%. Kemungkinan ketidakakuratan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakakuratan pengisian data oleh responden. Selain itu, perbedaan jenis olahraga yang dilakukan oleh responden juga mengaruhi hasil analisis. Kemudian kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian ini, kami mengetahui bahwa berat badan seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh seberapa lama dan seberapa sering dia berolahraga.
Data yang kami kumpulkan membuktikan bahwa berat badan seseorang bisa juga dipengaruhi oleh hal lain seperti stres, kurang tidur, kurang aktivitas fisik, banyaknya konsumsi makanan olahan, dan minuman tinggi, garam, gula, dan lemak, serta pola makan tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah kami cari tahu sebelumnya. Selain itu, tolak ukur seseorang termaksud kategori obesitas juga tidak selalu berpatok pada seberapa besar berat badannya, karena berat badan ideal seseorang itu dipengaruhi pula oleh hal lain seperti tinggi badan dan lain sebagainya. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.